Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Android Application Model. Jadi untuk membuat suatu aplikasi, tentunya kita harus mengetahui arsitektur atau model pembuatan aplikasinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya di beberapa misalnya kita pengen bikin aplikasi web nih, kita di web ini misalnya ada front end-nya, kemudian ada back end-nya. Misalnya front end yang menggunakan CSS dan HTML, kemudian back end yang bisa menggunakan beberapa back end, misalnya menggunakan PHP atau menggunakan back end lain seperti kalau di Python menggunakan Django atau menggunakan C++ atau back end lainnya. Atau misalnya Node.js gitu ya. Nah, di Android Application Model ini juga kita harus mengetahui bagaimana arsitektur dari Android atau perangkat mobile tersebut. Jadi untuk mata kuliah aplikasi bergerak ini saya lebih khusus nanti mengajarkan ke Android karena lebih banyak dipakai. Tapi kalau misalnya kalian nantinya menggunakan ingin membuat project selain Android misalnya ke iOS, itu dipersilahkan nanti dipelajari juga bagaimana application modelnya iOS sendiri seperti itu. Jadi kita langsung aja ke arsitekturnya, arsitektur untuk Android sendiri. Jadi di sini ada beberapa layer, ada application, kemudian application framework, kemudian libraries, kemudian ada Android runtime, kemudian ada Linux kernel. Jadi kita bahas satu-satu dari yang paling bawah ya, Linux kernel. Nah, Linux kernel ini nanti yang berhubungan dengan driver. Jadi langsung berhubungan dengan hardware yang ada di Android. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa driver di Linux kernel seperti misalnya bagian displaynya, kemudian kameranya. Jadi di Linux kernel ini part-part apa aja, part-part hardware apa aja yang terdapat di Android. Nah, itu kan harus istilahnya kompatibel dengan software Androidnya. Nah, ini nanti ada penghubungnya antara software Android dengan hardware-hardware yang akan dijalankan. Nah, ini kita memerlukan driver. Jadi di Linux kernel sendiri terdapat beberapa driver. Kalau di sini misalnya ada display driver, kemudian kamera driver, ada flash memory, kemudian IPC, power management, audio, wifi, kemudian keypad, kemudian misalnya ada beberapa driver-driver lainnya, misalnya menggunakan NFC dan driver-driver lainnya. Nah, jadi di Linux kernel ini dia akan memanage security, kemudian proses memorinya, kemudian networknya, misalnya kalau di Android sendiri kan bisa menggunakan WiFi atau misalnya menggunakan beberapa network, contohnya 4G, 3G dan network lainnya. Kemudian dia membuat istilahnya menjalankan suatu layer abstraction layer antara hardware dengan keseluruhan dari Android. Seperti itu. Jadi istilahnya yang berhubungan dengan hardware di Android tersebut. Kemudian yang kedua adalah library. Di bagian library layer di sini kita langsung berhubungan dengan sistem library di Android. Jadi kalau di native sendiri, di library sendiri dia menggunakan C library dan beberapa fungsi C library lainnya. Kemudian kalau untuk database-nya menggunakan SQLite, kemudian beberapa library dasar seperti yang untuk support multimedia, kemudian untuk web browsernya, kemudian service ke hardware-nya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang Android runtime sama Java Core Library. Nah, ini ya, Core Library. Nah, ini untuk Android runtime. Jadi kalau misalnya di Android sendiri, dia istilahnya di sini ada Dalvik Virtual Machine. Jadi setiap aplikasi yang dibuat itu dia membuat suatu virtual machine sendiri. Maka dari itu setiap aplikasi sebenarnya dia kalau misalnya bukan dengan sistem ya. Jadi suatu aplikasi dengan aplikasi lain itu dia terdapat sandbox yang tidak dapat berhubungan, tidak saling berhubungan. Makanya apabila suatu aplikasi dia tidak bisa mengambil data dari aplikasi lainnya kecuali data dari sistem. Mungkin kalau dari suatu aplikasi mengambil data dari sistem atau misalnya menjalankan suatu sistem itu masih dimungkinkan. Perbedaannya sistem dan aplikasi apa? Misalnya kalau misalnya aplikasi nih, saya memiliki aplikasi misalnya di sini
ada Twitter for mobile sama Instagram for mobile. Jadi Instagram for mobile dengan Twitter for mobile ini tidak bisa saling berhubungan karena terdapat virtual mesinnya, terdapat sandboxnya. Jadi tidak bisa saling berhubungan. Tapi kalau misalnya Instagram ini ingin berhubungan dengan kamera, aplikasi kamera, nah itu bisa karena aplikasi kamera sendiri adalah aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem. Nanti kita pelajari di aplikasi itu ada sistem yang aplikasi-aplikasi core dan aplikasi yang akan dibuat gitu. Kemudian core libraries-nya di sini menggunakan Java ya. Kalau di Android. Nah, jadi di setiap aplikasi dia istilahnya berjalan sendiri, proses sendiri. Dia nanti tidak akan istilahnya bergantungan dengan aplikasi lain kecuali nanti dibuat jalur komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Misalnya kalau untuk jalur komunikasi misalnya seperti ini, kayak kita kita dalam suatu aplikasi nih ada suatu teks gitu ya. Teksnya itu isinya hyperlink, jadi link suatu website. Nah, kalau kita klik itu bisa memanggil beberapa aplikasi, misalnya aplikasi web browser di Android. Misalnya bisa memanggil Google Chrome atau memanggil Opera di suatu Android. Nah, di sini aplikasi ini dia dibuat suatu komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, seperti itu. Kemudian di application framework layer, nah di application framework layer ini nanti lebih ke manajemen setiap frameworknya, manajemen setiap aplikasinya, misalnya activity manager, kemudian window manager, kemudian package managernya, location manager itu misalnya seperti yang buat dia manage khusus bagian yang berhubungan dengan GPS, berhubungan dengan tempat. Kemudian notification manager dia memanage bagian notification. Jadi biasanya kan setiap aplikasi terdapat notifikasi. Kemudian untuk resource manajernya bagian resource-nya, kemudian untuk view sistemnya bagian view-nya. Jadi di application framework ini nanti dibuat terdapat suatu framework yang setiap dia istilahnya memiliki bagian-bagian dari manajer di sini. Misalnya ada activity manager, normal manager dan lain-lainnya. Kemudian di layer paling atas adalah layer application. Jadi di sini adalah sekumpulan core application, jadi aplikasi dasar. Nah, nanti di aplikasi dasar ini istilahnya kita bisa mengambil ini ya. Jadi aplikasi dasar ini apa bedanya dengan aplikasi-aplikasi lain? Di aplikasi dasar ini istilahnya aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem nantinya. Misalnya untuk email client, kemudian untuk program SMS-nya, kalender, maps, browser, kontak dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, ini istilahnya langsung dengan sistem ya. Nah, kalau misalnya pengen bikin aplikasi juga di application layer ini, misalnya kita pengen buat aplikasi sendiri, nah itu nanti di layer application. Jadi di sini adalah arsitektur dari Android. Nah, ini arsitektur paling atasnya di arsitektur application, kemudian di bawahnya ada application framework, dan di sini ada libraries dan Android runtime sepertinya di sini ya. Kemudian paling bawah yang nantinya berhubungan dengan hardware adalah Linux kernel. Kemudian, nah di Android sendiri ada 4 blok istilahnya komponen dari suatu aplikasi. Di sini ada activities, kemudian ada service, ada broadcast, ada broadcast receiver, dan content provider. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian buat suatu aplikasi, nanti kan ada subclass-subclassnya sendiri tuh, ada subclass activities, kemudian ada subclass service. Nah, setiap komponen ini berbeda-beda nanti fungsinya. Ini kalau misalnya pengen lebih lengkap, jadi karena istilahnya perkembangan Android ini nggak istilahnya cepat ya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja kita bisa berubah lagi nanti perkembangannya. Kemudian berbeda dalam waktu beberapa bulan bisa berubah lagi. Jadi untuk pada kuliah
aplikasi bergerak ini kita lebih banyak menggunakan source-source yang ada di internet. Nah, ini kita bisa langsung lihat kalau pengen tahu komponen apa aja sih application komponen pada Android itu, kita bisa langsung lihat di fundamental dari application komponen di Android. Jadi ada 4 fundamental. Di sini ada activities, kemudian ada service, kemudian ada broadcast receiver, kemudian ada content provider. Nah, untuk yang di bagian part di activities, dia langsung yang aplikasi yang langsung berinteraksi dengan user. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi yang istilahnya bisa kelihatan dengan langsung interaksi dengan user, nah ini kita di bagian activities. Jadi di sini ada komponen yang langsung berinteraksi dengan user. Nah, kemudian dia karena langsung berinteraksi dengan user, dia akan mengikuti kira-kira user ini pengennya seperti apa gitu. Nah, di activities ini juga nanti akan memproses. Jadi dia harus mengetahui proses-proses sebelumnya, proses-proses previously used process. Jadi misalnya suatu user ini dia pengen balik ke proses sebelumnya, agar si user ini tidak mulai dari awal lagi. Jadi di activities ini juga langsung tahu. Jadi untuk misalnya dia proses ini kita ada proses Android nih, kita klik. Nah kan biasanya ada backnya kan, back prosesnya itu seperti apa. Nah itu di activities seperti itu. Kemudian nah ini dia ikut membantu untuk menghandle khusus yang proses-proses yang di kill. Jadi di sini dia bisa mengetahui proses-proses apa aja sih yang sudah istilahnya di kill ya. Kalau misalnya di proses kill itu dihilangkan, nah nanti biar user bisa mengembalikan proses tersebut. Nah, jadi di sini nanti ada implementasinya. Di sini nanti ada implementasi di activity ini antara suatu proses dengan proses lainnya. Jadi ada user flow between each other. Kemudian nama subclassnya adalah subclass activity. Nah kalau pengen lebih lebih tahu komponen subclass activity ini, kita bisa klik di sini, nanti cari di sini. Jadi activities ini adalah suatu subclass yang nanti di sini ada banyak ininya. Kemudian kita lanjutkan. Bisa ya. Ini lewat ya. Nah ini dengan tadi ya. Kemudian untuk berikutnya adalah service. Nah untuk service ini adalah suatu komponen aplikasi yang dapat berjalan di belakang, biasanya di belakang layer. Nah ini biasanya si user ini tidak butuh, istilahnya tahu, tidak sepenuhnya sih sebenarnya, tidak sepenuhnya tahu aplikasi yang di belakang layar. Nah, nanti terdapat 3 bagian di di service ini. Yang pertama adalah foreground. Nah foreground ini dia istilahnya walaupun aplikasi ini berjalan di belakang, dia seenggaknya masih punya kendali. Misalnya gini, aplikasi musik atau misalnya yang paling sering kalian pakai aplikasi seperti Spotify ya. Spotify ini kan aplikasi musik yang berjalan di belakang. Kalau misalnya kita close, kita keluarkan aplikasinya, terus kita pengen aplikasi-aplikasi lain, tapi kita kita misalnya pengen mempercepat musik atau ganti track ya, misalnya ganti lagu gitu. Nah kita masih punya kendali. Misalnya tinggal yang di atas kita slide, kemudian kita pencet misalnya lagu berikutnya gitu. Nah ini untuk foreground ini masih terlihat aplikasi yang di backgroundnya. Kemudian untuk yang aplikasi background ini istilahnya dia tidak terlihat sama sekali gitu. Di aplikasi-aplikasi yang user ini juga nggak perlu tahu gitu loh aplikasinya ini
berjalan atau tidak gitu. Jadi dia juga tidak terlalu memiliki, istilahnya user juga tidak harus memiliki kendali terhadap aplikasi tersebut. Jadi kalau yang foreground itu masih ada kendali, misalnya si user walaupun benar-benar dia aplikasinya berjalan di belakang, tapi user bisa sesuka hati, misalnya walaupun sudah ditaruh di belakang, tapi bisa pindahin lagu atau misalnya pause atau misalnya stop lagunya gitu. Kemudian kalau untuk yang bond sendiri, untuk yang bond adalah aplikasi yang mengikat, yang terikat istilahnya dengan aplikasi lainnya. Misalnya terdapat beberapa aplikasi yang kalau misalnya aplikasi ini nggak ada, aplikasi lainnya itu nggak bisa berjalan gitu. Jadi di aplikasi ini istilahnya dia berjalan di belakang untuk bertujuan agar aplikasi lainnya itu bisa berjalan juga gitu. Ini yang bond. Kemudian kalau pengen lebih apa namanya, tahu bagaimana penggunaan aplikasi ini, kita bisa di sini ada ininya, apa namanya, dokumentasinya. Ini untuk class service ya, class service. Nah, di sini ada bound, ada apa namanya background, kemudian ada di sini nanti ada biasanya bin service. Jadi bin service ini biasanya yang aplikasi-aplikasi yang mengikat, dia misalnya mengikat ke aplikasi yang mana, aplikasi lain. Nah, di sini nanti ada kelas-kelasnya, kemudian penggunaannya seperti apa gitu. Kemudian kita lanjut lagi, broadcast receiver. Nah, untuk broadcast receiver ini adalah suatu komponen yang memiliki tanggung jawab untuk selalu membroadcast. Jadi dia, komponen ini nggak harus jalan, tapi dia memiliki suatu tanggung jawab. Misalnya yang paling gampang alarm. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi Android itu kan alarm ini nggak jalan di background juga, nggak jalan di aplikasi kita juga, tapi setiap jam tertentu dia, aplikasi alarm ini akan selalu berjalan gitu. Jadi selain misalnya alarm, kemudian kita misalnya bikin scheduler di suatu aplikasi, misalnya kayak apa namanya, eh, aplikasi-aplikasi kalender gitu. Kemudian kita bikin scheduler. Nah, di broadcast receiver ini dia memiliki tanggung jawab untuk aplikasi ini dapat berjalan pada waktu yang ditentukan. Selain itu di aplikasi ini, apa namanya, di broadcast receiver ini dia juga bertujuan untuk memberitahu ke pengguna bahwa misalnya terdapat beberapa kondisi pada suatu mobilenya, misalnya screen-nya udah mati atau misalnya baterainya low. Nah, nanti si broadcast receiver inilah yang memberitahukan ke pengguna atau user. Kemudian misalnya dia picture udah diambil nih, misalnya dia melakukan screenshot atau apa. Nah, ini broadcast receiver. Jadi walaupun broadcast receiver ini tidak berjalan aplikasinya, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sesuai dengan apa namanya jadwalnya, atau misalnya sesuai dengan perintahnya kapan dilakukan, seperti itu. Nah, ini untuk dokumentasi dari broadcast receiver di sini, kan bisa lihat di sini. Jadi kalau pengen tahu, nanti bisa memilih yang ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu komponen content provider. Nah, untuk content provider ini dia memanage agar suatu aplikasi ini dapat istilahnya memanggil, bukan hanya memanggil ya, misalnya meread atau meride dari meread data yang ada di dalam suatu sistem. Nah, ini ya pertama. Nah, untuk content provider sendiri, jadi suatu sistem, ini ada keunikan dari Android system. Jadi sebenarnya kalau misalnya suatu aplikasi ini dijalankan, dia sebenarnya tidak memiliki komponen, misalnya nih Instagram itu kan dia bisa melakukan foto, atau misalnya WhatsApp ini kan bisa melakukan foto, memoto. Nah, sebenarnya WhatsApp ini
fitur memfoto di WhatsApp ini dia tidak serta-merta ada di WhatsApp. Jadi fitur memfoto di WhatsApp ini dia sebenarnya menjalankan aplikasi lain. Aplikasi lain itu apa? Aplikasi kamera yang terdapat di Android. Nah, kebetulan aplikasi kamera yang di Android ini adalah aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem. Jadi karena aplikasi ini terhubung dengan sistem, nah si WhatsApp ini nanti dia melakukan komunikasi dengan kamera untuk mengambil data di kamera gitu. Jadi nanti dia bisa mengambil data dari kamera melalui aplikasi kamera. Nah, untuk Android sendiri di sistem Android, jadi si aplikasi tidak perlu melakukan proses kamera. Dia hanya melakukan inheritance. Jadi melakukan kelas turunan pada jadi dia nanti menginisiasi kelas untuk komponen kamera. Jadi nanti dia melakukan ngasih tahu ke kamera, bikinin kelas khusus buat ini dong, ngambil kamera. Nah, nanti dia si aplikasi WhatsApp sendiri dia nggak melakukan kelas buat ngambil kamera, tapi dia menyuruh aplikasi lain yang terhubung dengan sistem untuk melakukan sistem writing, misalnya writing data atau reading data. Nah, ini sistem yang bisa istilahnya langsung berhubungan dengan aplikasi yang berhubungan dengan langsung dengan sistem gitu. Jadi nanti biasanya karena ada file permission ya, biasanya kalau misalnya kita tuh di Android sistemnya ada permission, misalnya kita kalau pengen bikin buka kontak ada permissionnya, mau buka kamera ada permissionnya, kemudian mau buka maps ada permissionnya. Nah, ini nanti jadi kalau misalnya di sini si aplikasi ini dia meminta permission dulu terhadap user. Nah, setelah diberikan permission terhadap user, misalnya dia meminta permission terhadap kamera. Nah, nanti dia menghidupkan kamera. Istilahnya melakukan kelas, membuka kelas, membuat kelas khusus yang kamera ini untuk istilahnya memberitahu ke sistem saya melakukan pengambilan data di kamera gitu. Jadi kalau pengen lihat ininya, dokumentasinya di sini, content provider. Nah, di sini nanti seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat. Jadi ini aplikasi yang akan melakukan istilahnya di sini WhatsApp-nya misalnya. Di sini WhatsApp. Nah, kalau di sini dia ada aplikasi kamera. Karena aplikasi kamera ini dia langsung berhubungan dengan sistem, jadi hanya aplikasi kamera ini yang bisa langsung berhubungan dengan data storage. Yang aplikasi yang ini, WhatsApp ini tidak bisa langsung. Tidak bisa. Tidak bisa dia. Nggak bisa melakukan langsung dengan data storage. Jadi dia membuat suatu kelas di sini nanti di content provider ini untuk melakukan hubungan dengan data storage seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian nanti ingin membuat suatu aplikasi, kemudian nanti di situ ada beberapa part atau komponen, misalnya di sini ada activity-nya, kemudian ada service-nya, ada content provider dan lain-lain. Nanti dituliskan di manifest file di sini ada ya, manifest file.sml. Kalau kalian di sini Android manifest.sml. Nah, kalau di sini lihat, di sini ada activity. Nanti di sini activity-nya dia ngapain. Kalau misalnya pengen ada service seperti apa, nanti kita di sini bikin service-nya, kelas service-nya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen membuat suatu set permission-nya, kemudian set activity-nya seperti apa, kemudian misalnya ada service-nya seperti apa. Nah, nanti di sini dituliskan dulu di sini, istilahnya nanti Android membaca dulu terlebih dahulu di sini nanti ininya. Jadi di manifest file ini dia akan mengidentifikasi user
apa aja sih yang di permission, apa apa aja sih yang akan dilakukan oleh user. Misalnya di sini ada internet access atau kemudian read access ke user kontaknya. Kemudian dia akan mendeklarasi berapa API minimum API levelnya yang dibutuhkan oleh aplikasi gitu. Berdasarkan penggunaan nanti aplikasinya. Kemudian dia akan mendeklarasi. Jadi kita di manifest ini akan deklarasi hardware-nya juga, hardware dan software yang dibutuhkan, fitur-fitur hardware dan software yang akan dibutuhkan. Misalnya kita butuh fitur kamera, kemudian butuh Bluetooth, kemudian butuh multi touch screen. Nah, ini kita deklarasikan di manifest filenya nanti. Kemudian yang terakhir kita juga mendeklarasikan API dari library. Misalnya kita membutuhkan selain ini ya, selain apa namanya yang Android framework API-nya. Jadi ini dasar. Misalnya saya butuh Google Maps API. Nah, di sini nanti kita deklarasikan di manifest filenya di yang ini ya. Android manifest ini. Nanti kita deklarasikan semuanya, baru nanti kita buat project-nya di apa namanya di main activity-nya seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya kalian pengen apa langsung tahu dasar-dasarnya, di sini ada Android fundamental, kemudian yang lain-lainnya. Nanti baca-baca di sini, kemudian silahkan apa namanya nanti dibuat aplikasinya. Jadi kita punya waktu 1 semester untuk membuat aplikasi. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan di apa namanya aplikasi ini. Ini ada beberapa. Jadi karena Android ini istilahnya menggunakan banyak fitur, jadi kalian nanti bisa menggunakan aplikasi kalian nanti bisa menggunakan kamera, mikrofon, atau misalnya menggunakan acelero, gyro, barometer, magnetron. Nah, ini kan sensor-sensor ya. Misalnya kalian pengen deteksi kejatuhan, deteksi jatuh gitu tuh, deteksi apa. Nah, nanti misalnya kalau misalnya Androidnya jatuh bunyi gitu, mengeluarkan alarm. Nah, itu seperti itu bisa. Kemudian sosial media ini nanti bisa seperti ini. Misalnya kalian membuat suatu aplikasi pariwisata. Nah, nanti di situ akun yang digunakan bisa menggunakan akun lain, misalnya menggunakan SSO-nya Google atau yang lainnya, menggunakan sosial media. Nanti bisa di apa namanya dikirim ke sosial media seperti itu. Kemudian nanti bisa juga back integration, misalnya apa sesama Android, kemudian ada apa menggunakan fitur komunikasi atau networking. Di sini ada RFID, kemudian atau juga bisa membuat project push notification. Nah, selain apa namanya yang ada di fitur-fitur di Android, kalian juga bisa misalnya pengen ada tambahan sensor nih, tambahan sensor dengan Arduino atau apa. Nah, ini bisa juga. Kemudian misalnya di sini pengen bikin augmented reality atau virtual reality kan apa namanya bisa menggunakan Google Cardboard ya, atau augmented reality tinggal bikin apa bikin motion bukan motion, bikin kertasnya aja nanti seperti apa. Kemudian kalian bisa mengeksplorasi lah istilahnya apa aja yang ada di Android, fitur-fitur apa saja yang di Android, kalian bisa cari kelebihannya. Nanti kalian ini juga apa namanya kira-kira pengen bikin aplikasi apa nih yang kira-kira dibutuhkan, dan yang paling penting harus diukur juga aplikasi yang akan kalian buat harus istilahnya bisa jadi 1 semester. Jangan sampai aplikasi yang wah gitu tapi akhirnya nanti nggak jadi. Jadi harus dilihat juga, harus realistis lah. Dalam 1 semester ini kira-kira bisa membuat suatu aplikasi seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti bisa ditanyakan sisanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.